Tim gabungan Satreskrim Polda Metro Jaya berhasil menangkap tersangka berinisial TAW 21 tahun pada Rabu 26 Januari 2022 dini hari di kediaman neneknya di daerah Banjarnegara, Jawa Tengah. Tersangka merupakan pelaku pembunuhan AY yang ditemukan tewas dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ezulpan mengatakan, penangkapan pelaku bermula adanya kecurigaan dari keluarga terkait kematian korban yang dianggap tidak wajar. Atas kejadian tersebut, tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup. Dalam melakukan aksinya, ya, ini didasari ada perasaan sakit hati terhadap korban karena korban ini yang merupakan teman dari SMK-nya, ya, ini dalam mencari pekerjaan, ya, ini tidak mengajak tersangka, dan korban ini sudah mendapatkan pekerjaan, ya, dan ini membuat tersangka ini sakit hati. Kenapa pada saat dia melamar pekerjaan di sebuah pabrik swasta ini tidak mengajak tersangka. Kemudian dengan dasar itulah, ya, tersangka membuat skenario, ya, untuk melakukan aksinya. Skenario yang dilakukan adalah mengajak bertemu, ya, di rumah salah satu saksi, ya, yang juga merupakan teman daripada korban. Kemudian di dalam pertemuan di rumah itu, ya, tersangka juga meminta saksi untuk menghubungi korban melalui pesan media sosial atau WhatsApp. Kemudian korban tiba di rumah saksi. Kemudian setelah tiba, ini tersangka menyuruh korban untuk membeli lakban serta tali yang tanpa dicurigai oleh korban. Dibelilah. Setelah dibeli, ya, kemudian tersangka menggunakan tali dan lakban tersebut untuk mengikat daripada korban, ya, di dalam kamar mandi di rumah saksi. Nah, kenapa ini bisa korban begitu saja menurut, ya, dengan apa yang dilakukan oleh tersangka? Karena korban, ya, menurut pengakuan tersangka yang sudah kita lakukan pemeriksaan, ini takut, ya, kepada tersangka. Jadi tersangka ini dari zaman sekolahnya sudah dikenal sebagai jagoan, gitu. Jadi di bawah tekanan dan intimidasi, sehingga korban ini menurut saja, tangannya diikat, kemudian mulutnya dilakban, ya, mulutnya dilakban, kemudian ditinggal, ya, di kamar mandi itu ditinggal kurang lebih hampir setengah jam. Kemudian setelah itu, ya, tersangka menghampiri lagi, ya, kepada korban yang telah dilakban. Ternyata korban sudah dalam posisi terjatuh dan tidak bernyawa. Nah, kemudian tersangka mengambil inisiatif, ya, untuk mengelabui keluarga daripada korban untuk menutupi aksinya dengan mengatakan bahwa korban yang merupakan sahabatnya ini meninggal karena terjatuh dari kamar mandi. Karena memang pada saat itu posisinya memang di depan kamar mandi. Tetapi dia sudah membuka lakban dan juga ikatan talinya itu. Sehingga pihak keluarga datang, awalnya mempercayai. Namun selang beberapa hari kemudian, ya, dari saksi yang kita periksa 5 orang saksi ini, ada salah satu saksi yang juga merupakan teman daripada tersangka maupun korban yang menyaksikan sebelum korban ini meninggal sempat melihat bahwa tangannya diikat dengan tali dan mulutnya diikat ataupun dilakban, ya, sehingga menutupi mulut dan juga hidungnya, sehingga
mengganggu pernapasan yang mengakibatkan meninggal dunia. Atas dasar informasi itulah kakak korban melaporkan kepada kepolisian, kemudian kepolisian membentuk tim melakukan penyelidikan dan pendalaman ya terkait dengan kasus ini serta melakukan gali kubur. Ya, melakukan gali kubur. Kemudian hasil yang didapat adalah kita melakukan otopsi pemeriksaan dalam atau otopsi jenazah terhadap korban dengan kesimpulan bahwa korban meninggal dunia akibat penyumbatan jalan nafas. Kemudian dengan dasar itu, ya, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi yang ada di TKP pada kejadian itu, termasuk juga yang memberikan informasi kepada kakak korban terkait adanya tindakan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Kemudian tim dari Reskrim Polres Metro Bekasi Kota dan juga dibantu dari Resmob Polda Metro Jaya ini melakukan penangkapan ya terhadap tersangka ya pada hari Rabu tanggal 26 Januari ya 2022 pukul 01.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi baru dini hari tadi di rumah neneknya yang beralamat di Jalan Kampung Banjar, Desa Bantarwaru, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dilakukan pemeriksaan, tersangka mengakui perbuatannya, ya, tersangka mengakui semua perbuatannya, sehingga terkait dengan kasus ini, penyidik telah menetapkan dan mempersangkakan tersangka dengan sangkaan pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Jihan Nabila Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV.